Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema Jadilah Manusia Rabbani dan jangan jadi manusia ramdhani. Kita tidak heran jika di bulan Ramadan terasa ringan sekali untuk menjalankan berbagai amalan ibadah. Kita ringan dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ringan sekali dalam tilawatil Quran, bahkan juga kita ringan dengan mengeluarkan sebagian harta kita, baik untuk takjil, untuk sedekah, atau untuk zakat dan seterusnya. Karena memang di bulan Ramadan setidak-tidaknya dua musuh manusia telah dikalahkan. Yang pertama, dibelenggunya setan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi musuh utama manusia. Kemudian yang kedua, nafsu kita juga dihancurkan dengan kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya inilah yang menjadikan kita lebih ringan untuk menjalankan berbagai amalan-amalan ibadah. Namun, apakah kita pernah berpikir, mampukah kita mempertahankan ibadah, bahkan meningkatkan ibadah dari hasil karantina suci di bulan Ramadan ini, di mana kita memiliki sikap yang sangat ringan dalam menunaikan berbagai amalan ibadah? Mampukah kita mempertahankan atau bahkan meningkatkan pasca Ramadan? Padahal termasuk salah satu ciri diterimanya sebuah amal, diterimanya puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan adalah ketika pasca Ramadan, ketika sesudah Ramadan, kita menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, "Faman 'amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin kana dzalika 'alamatan 'ala qabulil hasanatil ula." Jika setelah kita melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian setelahnya kita lebih bersemangat, kita lebih meningkatkan amal kebaikan itu, maka hal itu menjadi tanda diterimanya kebaikan-kebaikan yang pertama. Oleh karena itu, mumpung kita masih di awal Ramadan, mari kita benahi. Apa yang harus kita benahi adalah niat kita. Banyak para ulama menyebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramdhaniyan. Jadilah kalian manusia-manusia rabbani yang selalu taat kepada Allah, wala takun ramdhaniyan, dan jangan jadi manusia yang hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Bahkan seorang saleh Al-Bishrul Hafi pernah ditanya, kenapa ketika di bulan Ramadan banyak sekali manusia-manusia yang taat kepada Allah dan beramal begitu bersemangat, akan tetapi ketika telah sirna, telah lewat bulan Ramadan, mereka meninggalkan Allah? Maka Bishrul Hafi menjawab, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah kaum yang hanya di bulan Ramadan mengenal Allah, tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dekat dengan Allah hanya di bulan Ramadan, semangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Ini yang disebut oleh Bishrul Hafi sebagai sejelek-jelek kaum. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mempertahankan hasil karantina suci di bulan Ramadan ini sampai pasca Ramadan? Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, setelah puasa benar-benar kita jalankan, hasilnya, buahnya adalah la'allakum tattaqun, mesti menjadi orang yang lebih bertakwa daripada sebelum Ramadan. Para pemirsa yang budiman, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan, kita tata benar-benar niat kita dari sekarang. Dengan demikian, maka pasca Ramadan akan dapat kita pertahankan amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka niat kita harus benar-benar tanamkan. Kita benar-benar tanamkan niat
ikhlas yang pada tingkatan paling tinggi. Imam Nawawi dalam kitabnya Nasaihul Ibad menyebutkan ada tingkatan ikhlas itu 3, tapi yang paling tertinggi fa'a'la maratibil ikhlas tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi bi alla yurida bi ibadihi illam tisala amrillah wal qiyam bi haqqil ubudiyah. Kita harus tanamkan dari sekarang tingkatan ikhlas yang paling tinggi, bahwa kita beramal bukan karena Ramadan, kita beramal semata-mata karena Allah. Jika kita beramal karena bulan Ramadan, ketika Ramadan sirna, maka amal kita ikut sirna. Oleh karena itu, dari sekarang kita tingkatkan, kita tanamkan tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Kita hanya beramal karena mencari ridha Allah, karena menjadi haqqul ubudiyah, kita menghamba kepada Allah dan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pungkiri bahwa Ramadan ini sebagai dawai, sebagai pendorong, sebagai penyemangat, dan Allah pun memerintahkan kita untuk menghidupkan syiar-syiar Ramadan. Rasulullah juga memberikan semangat, tasji', support kepada umat, kepada para sahabatnya dan juga umatnya untuk ikut mensyiarkan bulan Ramadan. Tapi yang menjadi tujuan utama, tidak boleh tidak, adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah jika kita terapkan niat yang benar-benar tulus dan ikhlas, maka Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun kita tetap menyembah kepada Allah dan Allah tetap ada. Oleh karena itu, jika niat ini sudah terpatri di dalam dada, jika niat ini sudah kita tanamkan sejak awal Ramadan, maka insya Allah pasca Ramadan kita mampu mempertahankan amalan-amalan yang sudah biasa kita jalankan di bulan Ramadan. Bahkan seharusnya kita bisa meningkatkan amalan tersebut, karena kita telah melewati karantina suci di bulan Ramadan ini yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Demikian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.